Oke, siap. Kita mulai ya, teman-teman semua. Oke. Teman-teman, kita dengarkan azan dulu ya, karena ini mau azan, jadi kita mulai setelah azan ya, teman-teman. Izin kita mulai setelah azan ya. Alhamdulillah, teman-teman, baru selesai azannya di sini ya. Oke, kita mulai ya, biar nggak terlalu kemalaman. Karena sudah banyak banget nih dari teman-teman di sini yang sudah nggak sabar ya, pengen belajar mengenal tentang Instagram. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua sudah hadir pada webinar malam hari ini. Alhamdulillah teman-teman semua, materi malam hari ini yang akan kita bahas adalah tentang mengenal Instagram. Ya, coba saya pengen tahu teman-teman di sini yang sudah memakai Instagram siapa saja? Coba ini siapa? Oke, Mbak Hazel sudah memakai Instagram. Putus-putus.
Suara saya putus-putus kah, teman-teman? Oke, luar biasa ya. Jadi materi, topik pada malam hari ini kita akan belajar mengenal lebih dalam untuk meningkatkan insight Instagram untuk pemula, teman-teman semua. Nah, apa sih itu insight Instagram? Bagaimana cara mengeceknya? Ya, terus fungsinya untuk apa? Ya, teman-teman semua, kita wajib mengenal lebih dalam ya tentang insight tersebut kalau kita memang murni ya ingin mendalami, ingin mengembangkan Instagram yang kita punya. Oke, teman-teman semua ya, ternyata banyak ya dari teman-teman yang sudah memakai Instagram. Suaranya kecil. Nggak ada suaranya, putus-putus. Ya kah? Coba sebentar ini koneksinya kah? Oke, sudah punya tapi belum maksimal. Di saya jelas. Oke, aman. Berarti teman-teman yang putus-putus, coba teman-teman pindah posisinya. Ya, mungkin saja jaringan ya di tempat teman-teman ini yang nggak bagus. Coba teman-teman pindah ya atau ke ruangan lain. Bandung jelas. Oke. Alhamdulillah ya teman-teman semua. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita berdoa acara malam hari ini lancar sampai akhir ya teman-teman. Dan materi yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk bisnis teman-teman nantinya. Ya, insya Allah. Oke teman-teman semua. Ya, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita kenalan dulu ya. Perkenalkan teman-teman semua, saya Puji Lestari. Saya di sini sebagai CEO dari Digitatif ID. Apa sih Digitatif ID itu? Ya, yaitu suatu platform ya bisnis digital di mana kita di sini menjual produk-produk digital, kelas-kelas online ya. Pokoknya teman-teman kalau membutuhkan produk digital, ingatlah Digitatif ya. Oke, dan alhamdulillah yang hadir pada malam hari ini ya, tidak hanya keluarga dari Digitatif saja ya, ada juga dari Inscript ya, teman-teman semua. Alhamdulillah. Karena apa? Karena per bulan Desember kemarin Digitatif dan Inscript itu resmi berkolaborasi. Jadi di sini kita saling melengkapi ya, saling berkolaborasi teman-teman semua. Oke, coba di sini. Sulsel suaranya sempat putus-putus dan sempat bergema, tapi sekarang sudah bagus. Alhamdulillah ya. Semoga aman sampai akhir ya Pak ya. Oke, terima kasih teman-teman. Tadi banyak yang sudah absen ya. Jadi saya nggak perlu meminta teman-teman untuk absen lagi, karena teman-teman sudah absen sendiri tadi. Luar biasa ya. Ternyata banyak banget yang udah nggak sabar ya untuk menerima materi malam hari ini teman-teman semua ya. Karena materi yang akan kita bahas malam hari ini adalah tentang meningkatkan insight Instagram untuk pemula ya. Coba di sini teman-teman saya pengen tanya dulu ya. Oh, Mbak Norma, halo, salam kenal. Oke, teman-teman semua, ya. Sekarang saya pengen tanya dulu teman-teman semua, ya. Teman-teman yang hadir pada malam hari ini, teman-teman memakai Instagram versi apa? Personal atau bisnis? Coba teman-teman komen. Personal. Bisnis, oke. Yang lainnya, teman-teman? Ada yang personal, ada yang bisnis. Oke. Oke. Oke ya, personal dan bisnis. Nah, teman-teman semua, ya. Sekarang saya, sorry.
Sekarang saya mau nanya lagi ke teman-teman semua, ya. Tujuan teman-teman memakai Instagram itu untuk apa? Coba, silakan teman-teman komen lagi. Pasti ya, misalkan teman-teman hanya untuk posting tentang kesehariannya, contohnya. Atau teman-teman emang murni, teman-teman mau membangun akun Instagramnya, ya, biar berpenghasilan dari Instagram. Ya, atau teman-teman pengen membangun akun bisnisnya. Contohnya untuk jualan. Ya, coba silakan teman-teman komen. Tujuan teman-teman membangun akun itu untuk apa? Jualan banyak ya, jualan untuk personal branding. Oke. Oke, ya. Jadi teman-teman sudah tahu nih ya tujuan teman-teman membangun akun Instagram ya. Tapi ternyata ya. Nah, misalkan teman-teman semua ya, untuk membangun akun Instagram itu kita membutuhkan ternyata ada ilmu-ilmunya ya teman-teman semua. Bagaimana sih kita untuk meningkatkan followers? Bagaimana sih kita untuk menentukan niche-nya ya? Nah, teman-teman semua, apakah teman-teman sudah paham tentang materi-materi tersebut? Gimana caranya supaya postingan teman-teman itu ya bisa menjangkau banyak orang ya, atau misalkan teman-teman harus pakai hashtag apa sih gitu biar postingan kita itu bisa meluas ya, walaupun misalkan teman-teman followersnya masih sedikit ya, tapi jangkauan dan postingan ya teman-teman itu bisa dilihat banyak orang. Nah, itu ada triknya teman-teman semua, ada caranya. Nah, malam hari ini kita akan bahas tentang materi-materi tersebut, teman-teman semua. Sudah siap kita belajar materi malam hari ini? Coba, silakan siap belajar, teman-teman semua. Masya Allah, luar biasa ya. Sudah siap belajar semua ternyata. Nah, teman-teman semua, malam hari ini kita akan belajar dari salah satu mentor ya. Beliau cukup ya mendalami tentang Instagram ini, teman-teman semua. Dan beliau juga merupakan salah satu mentor yang ada di Digitatif ID. Ya, jadi beliau di Digitatif ID ini adalah salah satu mentor tentang Instagram. Nah, teman-teman semua, malam hari ini akan belajar dari beliau ya. Kita akan bahas tentang meningkatkan insight Instagram untuk pemula ya. Oke, coba saya cek dulu di sini apakah sudah hadir narasumber kita. Mbak Syifa, kalau sudah on, tolong angkat tangannya ya. Tadi narasumbernya izin untuk sholat dulu, teman-teman semua. Ya, jadi kita sambil menunggu narasumber. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Karena saya pun pengen belajar nih teman-teman semua ya. Malam hari ini pengen mendalami tentang insight Instagram. Gimana sih ya cara mengecek postingan kita itu bisa dilihat berapa banyak orang. Terus kita bisa menambah berapa banyak orang dari postingan yang kita posting ya. Kita bisa melihat teman-teman semua. Nah, malam hari ini kita semua akan belajar bagaimana cara meningkatkan engagement-nya dan pesan-pesan apa yang akan disampaikan sama narasumber kita. Biar kita bisa naik teman-teman semua untuk postingan yang kita posting. Bentar ya, narasumbernya sudah hadirkah? Mbak Nur, oh oke, sudah hadir.
Sip. Halo Mbak Syifa. Mbak Puji, Assalamualaikum. Alhamdulillah, Masya Allah ya 200 orang yang hadir malam Wah, hari ini. Masya Mereka Allah. pengen belajar mengenal tentang Instagram nih Mbak Syifa. Wah, iya. Ramai banget nih Mbak Puji kayaknya ya. Udah ramai banget Iya nih. ya, luar biasa penuh ya. Masya Allah, penuh. Masih ada kuotanya ya teman-teman semua, 98 orang lagi silakan. Teman-teman yang masih mau mengajak membernya, timnya, itu masih bisa, masih muat ya kapasitasnya. Ajak yang lain. Biar pinternya Ya, bareng-bareng. karena saya banget ya teman-teman semua, 2023 seperti yang banyak diinfokan ya sama konten kreator Instagram, 2023 itu tahunnya video pendek teman-teman semua. Nah, di sini teman-teman perlu tahu ilmunya gimana caranya supaya postingan, ya baik postingan biasa maupun reels yang teman-teman posting itu bisa menjangkau banyak orang ya, biar nantinya teman-teman bisa viral ya postingannya dan teman-teman bisa ngasilin duit dari sana loh gitu. Nah, gimana sih caranya supaya postingan yang kita posting itu bisa menjangkau banyak orang? Malam hari ini akan dibahas nih sama Mbak Syifa gitu. Oke Mbak Syifa, silahkan. Oke deh, siap Mbak Puji. Udah nih, saya ambil alih ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga semua sehat-sehat aja ya. Nih hari Jumat malam, besok weekend, tapi teman-teman hadir di sini buat belajar. Ini Masya Allah banget, ya Allah. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir malam ini di Zoom kali ini, bersedia meluangkan waktu sedikit sejenak untuk belajar bersama. Oke, tanpa lama-lama lagi, karena saya yakin nanti takutnya bablas ditanya jawab, kita langsung mulai aja ya di materinya. Sebentar, saya share screen terlebih dahulu. Oh ya, suara saya jelas? Coba kasih tanda jempol kalau suara jelas ya. Oke, siap. Alhamdulillah jelas semuanya. Layar saya udah masuk? Udah ya? Oke, udah masuk. Sebentar, kita mulai dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di webinar kita kali ini yang insya Allah akan membahas tentang meningkatkan insight Instagram bagi pemula. Apa itu insight? Bagaimana itu? Apa sih? Ya, sosok apa sih insight ini? Mungkin buat kita yang pemula ini adalah suatu istilah yang apa sih gitu ya, asing gitu ya, apa sih insight itu? Oke, sekarang kita akan bahas pelan-pelan ya. Ya, semoga di sini teman-teman akan mendapatkan aha momennya atau pandangan baru ya tentang Instagram itu sendiri. Nah, sebelumnya salam kenal teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nur Asifa Arif. Saya adalah seorang ibu rumah tangga dengan 3 orang anak. Saat ini yang saya jalani adalah jasa kelola akun Instagram. Saya mulai dari 2020. Saat itu saya mulai dari teman-teman terlebih dahulu. Jadi saya memegang Instagram milik teman-teman, ya. Saya kelola dari mulai saya buatkan desainnya, saya buatkan captionnya, juga hashtagnya. Dari awalnya hanya 1 akun hingga berkembang sampai saat itu sampai 10 akun terbanyak. Jangan coret-coret ya. Ganggu teman-temannya. Terbanyak itu 10 akun, cuman saya nggak sanggup lebih dari itu, makanya biasanya ada yang minta saya cancel. Saya punya timnya ini membantu di bagian desain. Hanya saja kalau untuk otak kontennya dan segala macam riset hashtag dan caption semua tetap saya yang memegangnya.
Selanjutnya, saya juga saat ini sedang mencoba merintis ya sebagai reseller sebuah skincare. Dan saya mulai main Instagram itu sejak tahun 2016, di mana saya memulai karena saya mau jualan. Saat itu saya jualan popok kain, ya mungkin teman-teman ada yang familiar dengan Klodi. Saat itu saya jualan Klodi di Instagram. Dan di 2016 itu masih sangat jarang yang menggunakan Instagram untuk berjualan. Semuanya itu masih di Facebook ya banyak kan. Dan saya merasa kalau di Facebook banyak yang jualan, nanti saya banyak saingannya gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk belajar Instagram. Saya belajar di Instagram itu dari buku, juga dari kursus-kursus ya yang dulu tuh masih ini ya, kursusnya masih yang kita datang offline ya. Saya bawa bayi buat datang belajar Instagram gitu ke sebuah tempat yang kayak gitu. Itu akhirnya di 2020 ketika pandemi mulailah ikut e-course dan masih tentang Instagram. Dari Instagram itu sendiri, akun saya ada 2 yang saat ini saya jalankan aktif, yaitu Nur Asifa untuk branding konten, dan Nur Asif Arif ini untuk branding Canva ya teman-teman. Tapi ini bukan akun pertama saya, keduanya. Kalau teman-teman yang melihat kok jumlah followernya masih sangat sedikit, karena ini adalah akun yang baru dibuat dalam beberapa bulan terakhir. Karena walaupun saya bermain Instagram sejak 2016, akun saya itu ada yang kena tutup Instagram dan segala macam gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman heran kok udah lama banget tapi masih sedikit followersnya, ya karena emang baru buat juga. Dan saya sedang juga mengembangkan akun sama seperti teman-teman dari nol. Oke, lanjut aja ya. Dari data statistik Instagram, ternyata Instagram ini punya 2 miliar pengguna aktif. Ya, ini data dari Napoleon Cat, di mana untuk data di 2022 ya, Instagram itu punya 2 miliar pengguna aktif. Dan 2 miliar ini adalah urutan keempat media sosial yang paling banyak digunakan. Setelah yang pertama adalah Facebook, YouTube, dan WhatsApp. Nah, Indonesia sendiri adalah negara pengguna Instagram terbanyak yang di urutan keempat. Ya, di sini teman-teman bisa lihat ada grafiknya. Indonesia ini urutan keempat, yaitu sekitar 9,9 juta jiwa. Ini menurut dari Good Stats ya. Oke, dengan segitu banyaknya orang yang menggunakan Instagram gitu ya, artinya sangat potensial sekali buat kita untuk melakukan promosi di Instagram. Karena kan sekarang zamannya digital marketing ya, di mana ketika kita saat berjualan yang dibutuhkan pertama kali bukan modal barang saat ini, tapi adalah akun media sosial, entah itu Instagram, Facebook, ya, YouTube, TikTok dan segala macamnya. Gitu. Nah, saat ini Instagram bisa menjadi market yang potensial karena di Indonesia ada 99 juta jiwa. Nah, ini adalah alasan kenapa orang-orang itu main Instagram. Ya, media promosi yang pertama ya, bisa mempromosikan jualan ataupun personal brandingnya. Kalau teman-teman jualannya produk, teman-teman bisa promosi produk. Kalau teman-teman jualannya jasa, itu bisa personal brandingnya teman-teman sendiri ya, di mana memang ini adalah modal utamanya. Ayo yang coret-coret, nanti ganggu temennya. Nah, kemudian orang main Instagram juga buat ngepoin orang, stalking ya, ngepoin mantan kali, atau ngepoin selebgram, selebritis, bias-biasnya gitu ya. Misalkan kayak sekarang pada senang sama K-pop, ngepoin BTS lah, atau siapa lagi, Suju atau siapapun gitu ya. Itu buat ngepoin orang. Kemudian update info terkini. Jadi sekarang selain Google, orang-orang itu cenderung nyari pencarian tuh ke Instagram. Jadi sekarang Google itu udah lama-lama mulai jarang, jika bukan yang spesifik ya, di Instagram itu orang juga bisa cari tahu gitu di Instagram tentang apa teman-teman bisa cari dan di situ ada informasinya.
Kemudian nyari hiburan ketika suntuk segala macam, buka Instagram, scroll gitu ya, nyari hiburan, nyari konten yang emang buat seru-seruan aja, atau ketawa, lucu-lucuan dan segala macam. Dan yang terakhir, posting time atau taruh sebentar ya. Untuk menghabiskan waktu ya, misalkan dalam perjalanan, kemudian sedang menunggu orang ya, sambil menunggu itu kita membuka-buka Instagram. Oke, selanjutnya. Nah, hanya saja ternyata banyak kendala yang ditemukan di lapangan gitu oleh para pengguna. Ini siapa ya yang coret-coret? Ya ini siapa ya yang coret-coret? Jangan coret-coret ya. Kasihan temennya keganggu sama tulisannya ntar. Jadi di sini ternyata ketika di lapangan ada kendala pemula dalam menggunakan Instagram. Mbak Sipa, Dan suaranya ini kecil banget ya? Ini data yang suaranya kecil ya? Kecil banget, jauh. Sorry. Kalau sekarang gimana? Aman. Oke, sip. Nah, jadi data-data ini saya dapatkan dari teman-teman, dari teman-teman yang saya tanyain. Jadi mereka saya tanyain apa sih kendalanya dalam menggunakan Instagram. Dan ternyata paling banyak adalah nggak punya banyak followers. Terus followersnya nggak aktif, udah gitu mereka bingung juga nentuin targetnya, bingung ide kontennya, bingung gimana mengatur waktunya atau manajemen waktu, kemudian nggak bisa konsisten, nggak pede, dan banyak lagi yang mereka sampaikan, tapi inilah yang menjadi faktor paling banyak. Nah, langsung kita ke insight ya, materi insight. Nah, insight Instagram ini adalah sebuah tools pada Instagram profesional. Ya, saya sebut di sini Instagram profesional karena pada Instagram yang personal itu tidak ada ya insight Instagramnya, tidak ada. Yang ini berisikan data tentang perkembangan akun kita. Secara umum, insight ini ada ya akun yang dijangkau, akun yang berinteraksi, dan juga total followers-nya. Nah, kalau kita ngomongin insight Instagram, di sini kita akan berbicara tentang engagement-nya atau akun yang berinteraksi. Interaksinya seperti likes, comment, view, saves, share, atau repost. Ya, jadi ketika teman-teman ingin menaikkan insight Instagram teman-teman, maka di sini teman-teman harus menaikkan engagement-nya. Gitu, yang jadi pusatnya adalah engagement-nya. Nah, bagaimana cara meningkatkannya? Nah, yang pertama adalah posting konten yang dibutuhkan oleh target market kita. Dari sini, teman-teman harus mengetahui apa kebutuhannya. Apa kebutuhan dari target marketnya. Artinya di sini teman-teman harus mengenal siapa target marketnya untuk mengetahui apa yang mereka butuhkan gitu. Jadi yang terkadang kita lupa, kita asal posting aja tanpa mengetahui apa sih yang sebenarnya dibutuhkan sama audiens kita. Padahal untuk mendapatkan postingan yang engagement-nya bagus, itu kita harus tahu dulu apa yang dibutuhkan oleh mereka. Kayak gitu. Yang kedua, kontennya itu original, unik, dan menarik. Ya, artinya sebisa mungkin jangan repost postingan orang lain. Kalau teman-teman itu memang tujuan akunnya untuk personal branding. Kalau teman-teman repost postingan orang lain, padahal teman-teman untuk personal branding, nanti yang terbranding adalah orang lain tersebut. Terus gimana Mbak kalau kita tuh pengen juga posting kayak gitu? Teman-teman bikin sendiri yang untuk teman-teman gitu. Misalkan recreate akunnya, tren-trennya apa nih yang lagi in gitu. Oh, banyak orang yang bikin konten
tentang apa gitu. Ya udah teman-teman ikutin, tapi teman-teman yang syuting, teman-teman yang edit dan segala macam. Ya, jangan repost punya orang. Beda lagi kalau teman-teman nanti akunnya akun publik. Nah, kalau akun publik itu nggak masalah repost, karena memang tujuan akunnya berbeda dengan personal branding tadi. Kemudian, teman-teman juga harus posting dengan konsisten, entah itu feed atau reels. Suara saya aman nggak, teman-teman? Ada yang bilang putus-putus? Aman kok. Aman ya? Oke. Jadi posting dengan konsisten, entah itu feed atau reels ya. Jadi kalau misalkan Mbak, saya nggak bisa posting reels setiap hari, effort untuk edit videonya itu susah gitu, harus besar gitu. Ya nggak masalah, posting aja feed gitu, nggak harus reels kok. Ya, nggak harus reels. Jadi misalkan teman-teman pengennya feed aja nggak masalah. Yang penting konsisten tiap hari, nggak pakai libur. Gitu. Tanda-tanda teman-teman bisa konsisten, kalau kata mentor saya tuh adalah gini, waktu kalian sakit, kalian tetap posting. Itu tanda kalian udah bisa konsisten. Jadi walaupun kalian sakit, walaupun sedang liburan, walaupun lagi jalan-jalan gitu ya, itu kalian tetap posting. Itu namanya kalian udah konsisten, kayak gitu. Kalau misalkan nggak bisa reels setiap hari pun nggak masalah, cukup misalkan atur aja 2 hari sekali reelsnya atau 3 hari sekali reelsnya. Jadi yang penting kita tuh posting konsisten ya. Kemudian isi kontennya juga harus bermanfaat. Nggak cuman sekedar asal posting nggak jelas gitu, tapi kita bermanfaat. Entah itu edukasi, entah itu kita menginspirasi orang lain, entah kita interaksi dengan orang lain, kita memberikan hiburan. Nah, yang penting itu ada manfaatnya. Walaupun kayak cuman posting hiburan doang ya, konten-konten hiburan, belum tentu nggak bermanfaat gitu. Bisa jadi ada orang itu melihat konten kita gitu ya, terus dia jadi terhibur dari yang tadinya pengen marah, pengen kesel, jadi terhibur karena konten kita. Nah itu juga bermanfaat kan? Ya jadi nggak hanya sekedar edukasi, tapi bisa juga untuk hiburan, entertainment gitu ya. Nah, konten ini juga memiliki ciri khas, itu yang paling baik. Ciri khasnya misalkan saya kalau bikin reels yang ada videonya itu syutingnya misalkan di luar rumah atau di dalam rumah yang temboknya warnanya putih, atau teman-teman bisa kalau yang udah punya studio misalnya ya dia warna background-nya tetap sama, atau misalkan tema kerudungnya mau tetap pakai warna merah terus saat konten kayak gitu, itu adalah ciri khas. Itu adalah ciri khas ya, di mana ciri khas itu nanti mengenal orang jadi mengenal kita gitu. Oh, si Mbak ini yang kalau konten pakai kerudung merah terus. Oh, si Mas ini yang kalau konten itu di depan kebun terus gitu. Jadi ada ciri khas tertentu sehingga orang-orang jadi lebih mengenal kita lebih cepat. Kemudian posting di jam-jam prime time. Jam-jam prime time itu jam-jam rame ya, itu bisa dilihat nanti dari insight akun kita. Walaupun sebenarnya jam-jam prime time tiap akun ini berbeda ya. Jadi walaupun teman-teman akun satu dengan akun yang lain itu punya jam-jam yang berbeda, dan tapi gini ya teman-teman, jangan karena udah lewat jam prime time, teman-teman nggak jadi posting, jangan ya. Kalau misalkan teman-teman nggak bisa posting di jam prime time ini, sebenarnya nggak masalah. Yang penting teman-teman tetap posting pada hari itu. Yang kadang kita sebagai pemula ini akhirnya nggak posting adalah misalnya jam prime time-nya jam 11, kalian tuh udah lupa jam 11 tuh lagi rempong-rempongnya, nggak jadi posting akhirnya karena udah lewat dari jam 11, baru ingat jam 2 siang. Terus nggak jadi posting, baru postingnya besok. Nah, artinya kan kita libur ya 1 hari. Nah, itu sebaiknya jangan. Ya, jadi sesuaikan saja, kembali lagi sesuaikan ke saat kita lagi nggak sibuk. Kalau misalkan ibu-ibu yang lagi mau ngonten, mau postingnya itu pada jam 3 sore karena pas lagi lagi luang-luangnya pas jam segitu, ya udah nggak masalah, posting aja di jam 3 sore seperti itu. Kemudian interaksi ke audiens. Ya, interaksi ke audiens,
Ini yang pemula itu sering lupa. Setelah posting kita pergi aja dari Instagramnya. Jangan, teman-teman lakukan interaksi kepada audiensnya. Balesin komen-komen yang sebelumnya, like postingan orang-orang yang sudah mampir di postingan kita sebelumnya. Mas Anang, jangan dicoret-coret ya Mas Anang. Mana nih? Sebentar. Jangan dicoret-coret ya. Nah, di sini interaksi ke audiens ya. Interaksi ke audiens ini penting buat kita. Ada kemarin dari member yang curhat sama saya, Mbak, saya tuh pusing. Setiap saya posting di Instagram, itu follower saya nggak ada yang nge-like loh. Nggak ada yang komen, nggak ada yang save ataupun share postingannya. Nah, saya tanyain balik nih, gimana dengan kalian? Apakah kalian itu sudah melakukan like, komen di postingannya mereka? Nah, jawabannya apa? Emang perlu. Perlu ya teman-teman, kita perlu melakukan interaksi ke audiens kita. Ibaratnya kita tuh jangan pelit-pelit deh, kasih like, kasih komen, toh kan cuma mencet doang, tombol love ya, cuman kasih komen gitu ke mereka. Kasih aja salah satu postingan mereka yang terbaru, komen yang ini ya, komenannya yang relate, yang berhubungan sama postingannya. Jangan macem-macem, jangan malah kita spam komen, jangan langsung iklan, itu nggak boleh ya, jangan. Kita lakukan interaksi ke mereka. Nah, di sini ngomong gitu sama merekanya, hai, atau enggak ke DM, salam kenal ya, saya ini seorang misalkan saya Siva, konten kreator baru yang membahas tentang konten nih seputar emak-emak yang konten kayak gitu. Nah, kira-kira Mbak atau Kakak itu atau Ibu ada apa ya, kesulitan apa ya saat konten itu kiranya bisa jadi bahasan saya. Nah, itu bisa juga DM ya, teman-teman DM. Nah, kemudian share postingan dari akun lain. Misalkan akun-akun yang seperti apa yang kita share gitu. Itu akun-akun yang udah besar ya, yang followersnya banyak. Karena dengan kita share postingan dari mereka, kita share ke story, share ke story kita, kemudian tag orangnya. Kalau misalkan dia merasa sharean kita ini di story-nya itu membuat dia tertarik gitu ya, dia akan merepost kembali, men-share kembali tag-an punya kita di akun dia. Nah, itu ada ada manfaatnya buat kita. Orang followersnya dia jadi melihat gitu. Kayak misalkan sekarang nih teman-teman lagi webinar seperti ini, teman-teman mendapatkan suatu aha moment dari webinar kita kali ini, dapat sesuatu yang barulah gitu. Teman-teman screenshot, kemudian teman-teman share di Instagramnya, nanti teman-teman bisa tag saya dan tag digitatif misalkan kayak gitu. Nah, ketika saya melihat sambil tuliskan komennya ya, tuliskan apa sih yang kalian dapatkan gitu di story itu. Ketika saya mendapatkan tag itu dari teman-teman dan menurut saya aha momen teman-teman ini menarik, saya akan repost ulang story teman-teman tersebut. Dan ketika saya repost, otomatis follower saya akan melihat story ini gitu. Oh, si Mbak Sri ini habis lihat Zoom-nya dari Mbak Siva gitu. Nanti dilihat Mbak Sri ini apa sih, akunnya seperti apa. Nah, itu juga salah satu cara ya untuk kita meningkatkan engagement akun kita. Tadi dulu. Nah, terus terakhir adalah pesan untuk teman-teman pemula ya. Ketika yang mau mulai konten, jangan fokus pada jumlah followers, like, comment, save, dan share. Ya, kalau follower, like, comment, save, share ini adalah
hanya hasil ya, hasil dari proses kita. Saat kini kita berproses, yang paling utama adalah belajar konsisten terlebih dahulu. Yang pertama belajar konsisten, konsisten, dan konsisten. Jadi benar-benar teman-teman tuh belajar konsistennya terlebih dahulu. Ketika sudah bisa konsisten, insya Allah follower, likes, comment, save, dan share ini pasti akan meningkat. Ya, ketika teman-teman belajar konsisten, teman-teman akan melihat nih akun teman-teman ini ternyata kecenderungannya kemana gitu. Apa saja sih yang disukai sama audiens kita kayak gitu ya. Nah, kemudian buang dulu sifat perfeksionis kita. Biasanya orang-orang tuh gini, duh nggak bisa ngedit video, nggak usah lah bikin reel susah. Tuh, akhirnya nggak jadi posting. Karena taunya kalau reels itu jangkauannya lebih luas. Sedangkan saya belum bisa bikin video yang bagus, belum bisa bikin video reels. Ya udahlah nggak jadi, nggak usah posting. Itu yang biasanya terjadi sama kita. Atau, aduh, saya belum bisa bikin feed yang estetik, yang cakep-cakep, yang lucu kayak orang lain kayak gitu. Saya cuma bisa bikin ala kadarnya. Pakai Canva juga, Canva saya masih free. Jelek lah pokoknya, elemennya belum bisa, pokoknya belum bisa. Nah itu akhirnya kita gagal. Kita gagal untuk posting gitu. Kita masih punya alasan untuk kita tidak memulai. Ya, padahal kita mulai aja dari sekarang. Mulai sekarang juga. Kenapa? Teman-teman bisa menyempurnakan sambil berjalan kok. Sambil teman-teman mulai belajar konsisten, teman-teman juga bisa mulai memperbanyak ilmu lagi, sehingga lama-lama nanti bisa melihat perubahan di akunnya itu. Dari yang kalau kata orang mah acak-adut gitu ya, jadi rapi, jadi bagus. Itu kalau kita nggak mulai dari sekarang, teman-teman baru akan menginjakkan waktu start-nya itu ketika nanti udah sempurna. Sedangkan teman-teman yang lainnya, kompetitor-kompetitor kita udah lari duluan sampai mana tahu. Sedangkan kita baru mulai jongkok start. Kayak gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Materinya nggak kerasa udah selesai. Dan silakan share aha momen yang teman-teman dapatkan ke story Instagram kalian. Dan jangan lupa tag saya di Nurasifa dan Digitatif ID ya. Masya Allah, luar biasa sekali materinya. Dan ternyata banyak banget nih dari teman-teman yang bertanya nih, Mbak Siva, ya. Di sini saya bacakan ya untuk pertanyaan dari teman-teman. Mbak Siva, ini ada pertanyaan, jam prime time itu adalah sama untuk seluruh pengguna IG atau satu akun sama akun lain itu berbeda? Silakan Mbak Siva untuk dijawab pertanyaannya. Halo, Mbak Siva. Mana ini Mbak Siva? Jaringannya sepertinya kan? Oke, jaringannya sepertinya ya, teman-teman semua. Mbak Sifanya keluar. Sebentar, ditunggu sampai beliau masuk lagi. Wow, ternyata ya teman-teman, banyak banget nih pertanyaannya. Silakan teman-teman yang punya pertanyaan, teman-teman bisa tulis aja di kolom komentar. Oke, Mbak Sifanya hadir lagi nih. Oke, aman? Iya, maaf tadi kelempar. Oke. Nih, ini ada pertanyaan Mbak Siva, untuk jam prime time itu antara satu akun sama akun lainnya itu sama atau tidak katanya?
Oke, jadi sebenarnya gini, kalau teman-teman lihat di insight Instagramnya, semua itu rentang waktunya sama. Karena Instagram itu hanya menampilkan semua followers atau semua user yang aktif pada jam tersebut. Gitu. Artinya kalau misalkan ini ya, coba saya buka insight. Teman-teman bisa buka insight-nya masing-masing. Kalau yang udah profesional, kemudian itu ambil di total followers. Mbak Sipa bisa langsung contohin nggak? Biar teman-teman bisa tunggu. langsung melihat. Kalau di laptop nggak bisa ini soalnya. Oh, lagi di nggak bisa, laptop. nggak ada insight. Insight itu di ini mana? Di handphone. Kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Yang ini nih ya teman-teman yang paling bawah. Jadi kalau kita ke Instagram itu nanti ada insight-nya, paling bawah ada total followers. Nah, di total followers ini scroll aja paling bawah, ini ada hari-harinya. Kalau secara rentang waktu itu semua akun sama. Dari 12, jam 12, jam 3. Nah, yang menjadi pembedanya itu adalah kan gini loh teman-teman. Ini adalah akun yang aktif pada saat itu. Misalkan pada jam 3 sore itu ada 100 akun. Nah, 100 akun itu aktif pada jam tersebut tidak hanya melihat akun kita doang. Gitu. Jadi ada banyak akun yang bisa menjadi pilihan mereka kan untuk posting. Kalau kita postingnya di jam 3 sore, mereka udah aktif, kita kalah sama yang udah posting duluan. Jadi kalau misalkan di sini teman-teman waktu teraktifnya adalah jam 6 sore, itu mundurin jam paling 30 menit, 15 menit sebelum jam 6 sore. Atau bisa sekitar 17.30 ya, jam setengah 6 sore atau jam 17.45, nah itu posting. Sehingga ketika semua user pada pada on di jam tersebut, itu postingan kita udah ada. Itu. Walaupun sebenarnya jam prime time ini balik lagi ke kita kayak tadi ya teman-teman yang aku bilang. Kalau misalkan memang teman-teman bisanya nih on-nya jam 3 sore gitu. Ya udah konsisten aja terus jam 3 sore. Jam 3 sore setiap hari nanti algoritma akan mengunci kok. Akan mengunci juga akun kita, oh ini adalah akun yang aktif di jam 3 sore gitu. Yang jadi masalah itu kalau hari ini kita posting, besok nggak posting, besok nggak posting, besok nggak posting, posting lagi di hari kelima. Nah, itu yang masalah ya. Jadi jangan berpatokan juga pada jam prime time-nya itu. Jadi bukan faktor utama lah gitu ya, teman-teman. Oke, ya. Jadi intinya teman-teman harus konsisten dulu ya. Itu kunci utamanya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Mbak Sipa. Ini yang susah menjaga konsisten. Soalnya kalau di jam kantor nggak boleh posting-posting, nanti dilihat sama atasan. Kalau udah malam kadang lupa. Gimana tuh Mbak Sipa? Oke, buat yang kerja ya, mungkin nggak boleh posting. Tapi nggak bisa buka handphone sama sekali ya. Kalau kayak gitu gini. Mungkin teman-teman posting di jam waktu sholat kali itu ya, atau jam waktu istirahat, isomanya. konsisten kan tuh. Jadi teman-teman bikin konten di satu hari. Misalkan Sabtu atau Minggu libur kan, nah itu sediain waktu buat ngonten, buat bikin kontennya, bank konten. Oh hari Senin saya mau posting ini. Jadi di hari tersebut teman-teman tinggal posting. Itu yang pertama. Atau yang kedua, teman-teman bikin di satu hari, di hari Sabtu misalnya, untuk seminggu ke depan, jadwalin di Creator Studio atau Meta Business Suite ya. Itu harus Instagram yang udah profesional juga ya. Diganti modenya jadi mode profesional, sambungin sama Facebook, itu udah nanti nyambung ke Creator Studio atau Meta Business Suite. Nah itu bisa teman-teman jadwalin sampai 2 bulan ke depan juga bisa. Wow, keren ya. Jadi teman-teman gak bakalan telat lagi. Gak bakal telat, gak bakal punya alasan buat lupa ataupun gak konsisten ya teman-teman. Oke, jadi silakan dicoba ya teman-teman semua. Ini ada pertanyaan lagi. Kak Syifa, feed atau reels itu apa? Oke, jadi kalau feed itu teman-teman, kalau reels itu adalah semua video yang pendek di Instagram itu nanti kategorinya semua masuknya reels. Ya, postingan yang video-video itu masuknya reels, sedangkan yang
foto single atau foto carousel itu kita sebutnya sebagai feed. Walaupun sebenarnya feed itu juga ya, reels itu juga feed gitu. Tapi karena dia khusus video, sekarang dikategorikan menjadi reels. Kalau dulu video itu juga tetap di dalam feed ya. Cuman sejak bulan apa itu semua langsung masuknya ke kolom reels. Kalau kita posting video itu di tengah-tengah ya, kalau di dalam Instagram itu nanti ada logo reelsnya seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Apa harus follow semua followers kita katanya? Enggak, teman-teman. Followers itu enggak perlu teman-teman follow kalau memang tidak sesuai sama akun kita. Jadi, kalau kita main asal follow tanpa kita melihat akun yang kita follow, itu sebenarnya kita bikin riweuh algoritma. Algoritma akan melihat akun kita kok acak-adut banget sih, gado-gado banget nih follow-nya. Wah, follow yang tukang masak, follow yang tukang bercanda, follow yang tukang bisnis, segala macam di follow. Itu algoritma akan melihat, loh ini akun sebenarnya sukanya sama yang kayak gimana gitu. Nanti akan direkomendasiin ke akun yang seperti apa, algoritma akan ngacak. Kalau memang teman-teman itu followers niche-nya sama, itu bisa di-follow. Kalau pesan saya itu follow yang memang membawa manfaat buat kalian. Kayak misalkan follow akun digitatif, misalkan akun digitatif membawa manfaat buat teman-teman, ya follow aja. Tapi kalau menurut kalian akun digitatif nggak bikin manfaat, nggak usah follow gitu. Ya, sama. Jadi apa yang bermanfaat buat kita follow aja. Tapi kalau misalkan nggak bermanfaat, nggak usah gitu. Cukup interaksi tanpa memfollow, nggak masalah kok. Oke, teman-teman semua. Mbak Sipa ada pertanyaan nih, bagaimana cara buat konten reels jualan yang gratisan tapi bisa narik pembeli? Adakah caranya? Pertama, buat jualan ya. Oke, buat jualan itu memang agak susah kalau kata orang. Karena pertama, nggak suka dijualin, bener nggak? Teman-teman ada nggak di sini yang emang sengaja nonton iklan? Ayo coba tulis di kolom komen, ada nggak yang sengaja nonton iklan? Nggak ada kan pasti. Kecuali iklan itu biasanya pakai storytelling, bercerita sampai kita tuh nggak sadar kalau kita sebenarnya dengan lagi diiklanin tuh nggak sadar. Ya kan? Nggak ada yang mau nonton iklan. Ya sama, berarti kita jangan bikin iklan terang-terangan. Paling suka nonton tutorial. Nah, bisa tuh tutorial. Misalkan kita jualan apa ya? Jualan ini bumbu siap saji ya. Misalkan ada yang jual bumbu siap saji. Kasih konten aja lagi masak. Misalkan bumbu siap sajinya ini bumbu merah. Hari ini aku mau masak nasi goreng pakai bumbu merah ini. Ini udah kalian bikin terus terakhirnya, oh iya kalau yang pengen beli bumbu merah ini bisa langsung hubungin. Nah, itu di belakang. Artinya orang akan melihat cerita kita ini dari mulai proses kita bikin konten nasi gorengnya misalkan kayak gitu. Atau kalau nggak mau nasi goreng, masakan lain yang lain-lain. Jadi ketika dia bermanfaat, orang tuh pasti bakalan nonton. Jadi kalau gimana caranya kita bisa mengemas supaya kita ngiklan nih, orang nggak sadar kita ngiklan itu gimana gitu. Atau misalnya yang jualan baju muslimah atau yang jualan mukena, kayak kemarin ada salah satu member yang dia baru banget bikin akun Instagram karena akun Instagramnya kemarin dia sakit, dia bikin baru, dia jualan mukena dengan membuat konten. Dia lagi jualan sebenarnya, tapi orang nggak ada yang ngeh, mereka hanya dengar sound-nya gitu. Itu sampai tembus 13.000 viewers. Masya Allah, gitu. keren ya, luar biasa sekali. Iya, artinya kan orang itu yang penting kita biar mereka itu ngelihat kepoin akun kita dulu. Jadi teman-teman kalau lagi baru awal-awal jangan berharap langsung closing. Ya emang sih kita pengen closing, tapi pertama kita harus bangun dulu kepercayaan dengan followers kita. Gitu, dengan orang yang mau follow, dengan orang yang audiens kita nih yang baru banget mau ngelihat kita, pasti dia akan ngepoin kita. Kayak gitu ya. Jadi bikin postingan, jangan jualan. Itu aja.
Oke ya, jadi teman-teman bikin postingan yang jangan jualan ya, tapi kalau misalkan mau jualan kasih tipis-tipis saja ya di akhirnya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih yang seru ya, Mbak Sipa. Instagram sudah dibuat tapi kurang produktif. Bingung mau bikin apa, kebetulan masih kurang ahli bikin video yang keren. Gimana tuh Mbak Sipa? Adakah tipsnya? Nah, itu tadi sebenarnya nggak usah mikir dulu mau, aduh nggak bisa bikin yang keren. Teman-teman biasa kan videoin anaknya, atau pernah nggak sih ngevideoin di sekitar rumah deh, videoin yang kayak gitu. Videoin aja video biasa, nanti teman-teman kasih sound yang voice over. Teman-teman suka dengar kan kayak ceramah atau parenting. Teman-teman ambil satu topik yang pengen teman-teman lakukan gitu ya, pengen teman-teman bagikan di situ, entah itu misalkan parenting, entah itu ceramah-ceramah agama gitu, atau kayak motivasi gitu, teman-teman tentuin aja dulu seperti itu, videoin apa aja yang ada di depan kalian ya, entah kalian lagi jalan keluar rumah, videoin aja gitu prosesnya, nganterin anak, videoin aja, jalanan mau nyebrang, videoin aja kayak gitu. Nah, kemudian dikasih sound yang voice over tersebut kayak gitu. Itu adalah cara paling gampang. Atau kalau kalian nggak pengen, Mbak, aku benar-benar nggak bisa gitu untuk ngevideoin, apalagi video aku kentang. Teman-teman bisa cari di web ya, yang web-web penyedia video yang bisa di-download kayak gitu. Nah, itu download aja. Atau di Instagram sendiri ada di akun-akun yang menyediakan video yang bisa teman-teman download. Nah, itu kalian download, kalian kasih voice over-nya, di posting di Instagram kalian kayak gitu. Itu cara paling gampang. Oke, Mbak Sipa, kira-kira kalau misalkan belajar langsung dari Mbak Sipa ada nggak? Bisa nggak? Bisa, ntar Mbak Puji yang ngasih tahu caranya ya. Oke, nah teman-teman semua ya, jadi siapa nih dari teman-teman semua yang pengen belajar ya, dimentorin langsung sama Mbak Syifa, belajar bikin reels seperti yang barusan Mbak Syifa sampaikan ya. Coba silakan teman-teman komen, adakah teman-teman yang pengen belajar langsung? Bagaimana cara pakai voice over-nya? Nah, itu dia. Di sini saya bertanya ke teman-teman semua. Apakah teman-teman mau belajar langsung? Ya, nanti akan dikasih tahu caranya step by step-nya. Dari Reels, teman-teman semua. Ya, dari fitur-fitur Instagram. Ya, yang tadi Mbak Syifa jelaskan. Itu baru hanya sebagian saja materinya, teman-teman semua. Ya. Itu baru sebagian materi yang dibahas sama Mbak Syifa. Masih banyak materi-materi tentang Instagram lainnya untuk bisa membangun akun kita menjadi viral ya, atau postingan kita bisa viral, teman-teman semua. Bisa teman-teman bisa mulai belajar riset hashtag ya, karena hashtag pun penting banget ternyata teman-teman semua. Dari hashtag itu teman-teman bisa menjangkau banyak orang. Dari hashtag teman-teman bisa nambah followers. Nah, itu gimana caranya? Gimana cara cari hashtag ya yang bisa menaikkan postingan kita? Mau buat akun baru dari 0 sampai jutaan followers, bisa banget teman-teman semua ya. Jadi nanti teman-teman bisa belajar ya, ilmunya kita kasihkan ke teman-teman semua. Nah, di sini saya izin share screen dulu ya. Teman-teman, mungkin teman-teman yang penasaran sama kelasnya Mbak Syifa itu seperti apa? Apa saja yang dipelajarin? Sorry, belum share screen. Nah, oke, teman-teman semua. Saya izin share screen untuk teman-teman semua ya. Untuk teman-teman yang hadir malam hari ini, Mbak Syifa ini adalah salah satu mentor yang ada di Digitatif. Nah, beliau adalah mentor dari
kelas Instagram Marketing Bootcamp, teman-teman semua. Kelas yang akan membimbing Anda bagaimana membangun bisnis dan personal branding di Instagram, serta mengupas rahasia konten viral di Instagram dan menjadi ladang cuan. Teman-teman mau diajarin caranya? Pasti mau semua ya. Ini fakta menarik tentang Instagram. Tadi sudah kita bahas dengan Mbak Syifa ya. Teman-teman juga di sini mungkin teman-teman pernah mengalami hal-hal yang seperti ini. Teman-teman gaptek, gak tahu harus mulai dari mana. Teman-teman sudah mencoba belajar, namun belum mengerti juga. Atau teman-teman bingung nih, menentukan niche yang tepat. Saya belum bisa video editingnya. Sudah bikin video reels, tapi hasilnya masih belum maksimal. Atau followers Instagramnya masih sedikit ya. Teman-teman di sini teman-teman ya bisa mengikuti kelas dari Mbak Syifa ya. Di sini alhamdulillah ya tadi sudah perkenalan juga siapa Mbak Syifa, dan ini salah satu ya akun yang pernah dikelola juga sama Mbak Syifa dulunya, dan ini beberapa testimoni ya akun-akun yang dikelola juga sama beliau. Nah, teman-teman semua, teman-teman maukah performa ya dari akun-akunnya seperti ini? Nah, nanti teman-teman akan diajarin triknya di kelasnya. Materi apa saja sih yang akan dibahas sama Mbak Syifa di kelasnya? Oke, di sini kita akan bahas dulu tentang materinya ya, teman-teman semua. Jadi di sini teman-teman akan ada 8 modul yang akan teman-teman pelajarin. Ya, di sini di modul pertama kita akan belajar dulu tentang Instagramnya, ya pendahuluan, fakta menarik tentang Instagram, mindset sebagai content creator, kesalahan pemula di Instagram. Nah, kita lanjut ke modul kedua, teman-teman semua, baru lanjut ke pengenalan dasar Instagram. Jadi teman-teman yang masih belum paham ya tentang jenis-jenis akun Instagram, anatomi Instagram, atau algoritma Instagram seperti apa, nanti akan belajar di modul kedua. Nah, modul ketiga barulah kita akan menentukan ya niche dan target marketnya. Ya, jadi kita perlu tahu juga teman-teman semua, teman-teman membangun akun Instagram itu target marketnya siapa, niche marketnya siapa. Ya, jadi di sini teman-teman akan diajarkan cara menentukan niche market untuk akun teman-teman semua. Ya, baik teman-teman, misalkan Mbak Puji saya mempunyai akun 5. Ya, nah apakah saya bisa belajar untuk 5 akun tersebut? Bisa teman-teman semua, karena ilmunya kita sudah berikan, teman-teman bisa mengaplikasikan semua ilmunya untuk akun-akun yang teman-teman handle. Ya. Nah, di sini kita lanjut nih ke modul keempat, optimasi bio Instagramnya. Jadi dari bio Instagram, teman-teman akan belajar riset hashtag juga. Teman-teman akan membuat call to action yang tepat itu seperti apa. Ya. Nah, kita lanjut ke modul kelima tentang kontennya. Bagaimana sih ya kita harus membuat konten yang bagus itu seperti apa? Yang menarik itu seperti apa? Ya, nah di sini nanti juga akan diajarkan membaca insight postingan Instagram ya. Kalau tadi kan baru sedikit ya yang kita bahas. Nah, kalau teman-teman ingin belajar lebih dalam, ingin mempelajari materinya lebih jauh lagi, maka teman-teman bisa ikutan kelasnya nanti ya. Nah, di sini teman-teman juga akan diajarkan mencari followers tertarget. Ya, jenis followers di Instagram, teknik mencari followersnya seperti apa, terus manfaat real followers itu untuk apa. Nah, di sini lanjut nih modul ke-7, teman-teman semua, teknik membangun konten. Membuat konten filler sesuai niche market, menggunakan kalender konten. Ya, jadi teman-teman akan diajarkan nih untuk menggunakan kalender konten untuk variasi kontennya. Cara menjadwalkan postingan juga nih, cocok banget ya untuk teman-teman yang tadi kesulitan konsisten. Di sini akan diajarkan cara menjadwalkan postingan teman-teman semua. Nah, untuk ke modul terakhir, di sini optimasinya. Optimasi video Reels. Kenapa Instagram Reels? Langkah-langkah membuat video Reels itu seperti apa? Rahasia membuat Reels ramai pengunjung itu harus gimana?
Nah, semua tekniknya akan diajarkan di modul ke-8 ya. Alhamdulillah teman-teman semua di sini ya beberapa testimoni ya dari peserta-peserta kita yang sebelumnya yang sudah ikutan kelasnya, teman-teman semua. Mereka banyak yang terbantu dari awalnya nggak kenal, yang nggak paham, dari yang bisa tembus FYP postingannya, ya semuanya gara-gara mengikuti kelas ini. Nah, di sini banyak sekali ya yang bertanya, Mbak Fuji berapa investasinya gitu. Nah, untuk teman-teman semua ya, selain itu juga di sini kita siapkan bonus ya. Ada mystery box-nya juga loh yang sudah kita persiapkan untuk teman-teman semua nih ya, yang langsung daftar malam hari ini. Nah, investasinya berapa? Coba. Pasti teman-teman penasaran ya. Seharusnya kita berikan harga kelasnya itu adalah 649.000. Tapi khusus teman-teman nih, saya berikan diskon 500.000. Jadi silakan teman-teman cukup investasi 149.000 untuk bisa mengikuti kelasnya. Ya, kelasnya selama kurang lebih 10 hari ya Mbak Siva ya? Atau berapa hari ya? Ya, 10 hari teman-teman semua. Nah, kalau misalkan teman-teman selama 10 hari masih ada materi yang belum teman-teman pahami, atau belum teman-teman pelajarin semua gitu. Apakah masih bisa konsultasi sama mentor? Bisa teman-teman semua. Lifetime, akses materinya selamanya. Mentoringnya selamanya. Jadi teman-teman masih bisa bertanya kapanpun teman-teman ada kendala dengan mentor. Bagaimana cara daftarnya? Silakan hubungin orang yang mengajak gabung ke Zoom malam hari ini. Siapa? Teman-teman diajak sama siapa? Silakan. Teman-teman langsung hubungin orangnya ya untuk bisa mendapatkan diskon khususnya ya. Karena kalau misalkan tanpa diskon nanti harganya akan normal. Ya, maka dari itu silakan hubungi adminnya ya, teman-teman semua untuk bisa mendapatkan harga promo 149. Materi yang akan kita pelajari ya cukup banyak teman-teman semua. Jadi cocok banget nih teman-teman yang masih pemula atau teman-teman yang pengen membangun akun Instagram atau teman-teman yang pengen contohnya seperti Mbak Sipa ternak akun, teman-teman semua ya. Mbak Sipa ini kerjaannya ternak akun ya. Kalau orang-orang itu ternak ayam, sapi, Mbak Sipa itu nggak perlu teman-teman semua, nggak perlu capek harus nyari rumput. Jadi ternak akun hobinya. Ternak akun ya benar-benar. Pernah satu akun mau dibayar berapa Mbak Sipa waktu itu? Naik Mbak Fuji dari mulai 500.000, terus pernah ada yang nawar 1 juta, ada yang nawar 2 juta gitu. Naik Masya tergantung Allah ininya. ya teman-teman semua. Jadi enak banget nih teman-teman semua yang mau ternak akun ya. Itu bisa banget teman-teman semua. Setelah akunnya tumbuh, teman-teman bisa jual. Nah, di sini trainingnya mulai dari tanggal berapa? Kemarin tanggal berapa ya Mbak Syifa ya? Insya Allah tanggal 16 sampai kemarin Mbak Fuji ya? Ya, jadi dari Tanggal tanggal 16. Ya, teman-teman semua selama 10 hari. Materi pembelajarannya di Telegram, teman-teman semua. Dan kita biasanya ada sesi Zoom di akhir kelas. Iya. Bisa tolong kirim ulang LV-nya ya. Oke, nanti teman-teman pokoknya teman-teman bisa cek di grupnya ya. Teman-teman join di grup yang mana, itu akan dikirimkan landing page-nya di sana. Ya. Jadi silakan teman-teman semua hubungin adminnya yang mengajak gabung ke Zoom malam hari ini ya. Teman-teman mendapatkan undangan dari siapa? Langsung hubungin. Kak, saya mau order kelas IMB ya. Jadi kita singkat menjadi IMB, teman-teman semua, Instagram Marketing Bootcamp. Harga promonya 149. Kelasnya di Telegram ya Kak, nggak di WhatsApp. Biar nggak berat, karena kan nanti teman-teman ada kirim tugas banyak. Nah, kalau misalnya di WhatsApp nanti berat. Jadi kita pakainya Telegram.
Oke. Sebentar, saya mau share ini dulu linknya di grup ya. Jadi teman-teman bisa langsung order di grup. Materi itu nih, saya ini aja kali ya Mbak Fuji sambil jawabin yang di Ya, sini ya. Mbak Mbak Sipa Fuji lagi silakan. kirim-kirim. Ini materinya itu kalau kemarin batch 1 itu tiap pagi. Kita tiap jam 9 saya share, tapi teman-teman bebas bacanya kapan teman-teman waktunya pas gitu. Tapi untuk yang batch ini masih dipikirin mau pagi atau malam ya. Biar kalau malam biasanya 19.30 ya teman-teman. Kalau ternak akun berarti harus punya banyak akun. Betul. Sama seperti teman-teman ternak kambing, harus punya banyak kambing. Cuman enaknya kalau ternak akun itu, teman-teman nggak perlu sediain kandang, nggak perlu ngasih makan. Teman-teman cukup paham dulu dasar-dasarnya, baru insya Allah teman-teman bisa lancar kalau mau ternak akun. Tapi harus paham dasarnya. Nah, makanya di IMB ini kita belajar dasarnya. Kalau teman-teman ngerasa, kebanyakan teori, ya, tapi ini dasarnya yang harus kita ketahui untuk nanti teman-teman misalkan mengembangkan akunnya, kemudian jadi ternak akun, atau nantinya mau buka jasa kelola Instagram, teman-teman harus paham dulu ini. Kalau kita belum paham, kita bingung mau ngasih rate harganya berapa, karena kita nggak paham nih gimana sih membuat konten buat mereka gitu, atau bagaimana kita ngelaporinnya, apa yang menjadi standar keberhasilannya, kayak gitu. Jadi di sini kita benar-benar belajar dasarnya, kayak gitu. Ternak akun itu banyak yang ini ya, kalau yang emang udah pada beternak itu bisa sampai puluhan juta loh teman-teman. Kalau emang teman-teman benar-benar ngedalemin Instagram dari mulai dasar, itu benar-benar ini aja. Udah jadi passive income. Oke. Kalau belajar Zoom, dari Zoom-nya itu biasanya nanti terakhir ya teman-teman, ada Zoom-nya, bisa buat teman-teman tanya jawab. Insya Allah ada. Ntar dulu, saya belum join di grup. Nih, ada yang belum join di grup nih Mbak Puji katanya. Oke, yang belum join di grup silakan hubungin yang mengajak gabung. Ya, yang ini ngajak teman-teman gabung. dapat info Tadi Zoom teman-teman, ini dari siapa dari mana? gitu ya. Apakah dari Misalkan dari Mimin kah, atau dari saya, atau dari admin yang lain gitu. betul. Silakan chat teman-teman semua ke nomor tersebut ya. Fasilitas chat pribadi boleh. Nah, ada dengan member yang udah join, itu saya sampai sekarang masih terima chat pribadi dengan mereka. Bisa dengan Telegram, bisa dengan WA, terserah mereka mau hubungin saya aja. Saya masih jawabin pertanyaan teman-teman yang dari member kemarin juga kok. Jadi walaupun materi di kelas itu udah selesai, teman-teman, kalau masih mau bertanya, baik itu pribadi maupun di grup, itu masih sangat diperbolehkan. Boleh konsultasi. Jadi selama saya lagi luang bisa fast respon, tapi kalau lagi agak padat ya saya akan balas juga walaupun mungkin nggak secepat kalau lagi luang. Gitu aja. Yang pasti akan tetap terbalas teman-teman semua ya, nggak akan bertepuk sebelah tangan. Betul. Iya benar. Kalau ternak akun itu fokusnya itu di followers, buat naikin followersnya. Nanti ada niche-nya masing-masing. Terus ini gambaran aja ya buat yang kepo. Dan kalau misalkan udah banyak followersnya dan niche-nya itu tertarget, udah tepat banget, itu gampang jualnya. Dan dijual kepada mereka yang emang butuh niche tersebut juga. Kalau nggak mau dijual juga bisa, kalian buka paid promote di sana. Wah, Mbak ini punya 3 akun IG, banyak Mbak ini.
nggak bisa pembelajaran Zoom tiap hari, Kakak. Karena kalau Zoom tiap hari nggak semua orang bisa ngikutin. Betul banget teman-teman semua. Ya, Pertama, jadi Zoom itu kan kuotanya banyak ya, besar ya teman-teman. Gitu. Dan teman-teman nggak bisa on di jam yang sama. Misalkan saya bilang jam 19.30, oh nggak bisa, ada yang masih di perjalanan, ada yang anaknya udah nangis pengen tidur, nah nggak bisa. Jadi kita materinya itu di grup, kemudian nanti di akhir akan ada Zoom Meet untuk bahas yang belum bisa atau yang belum terjawab di grup itu. Beli followers, jangan beli followers ya, kasihan nanti akunnya sakit. Pengaruh banget nggak sama IG? Pengaruh. Nanti akun teman-teman sakit. Nggak bisa follow-follow. Coba Mbak Yulita, kalau Instagramnya nggak bisa follow-follow lagi, lihat jumlah following-nya ya. Jumlah following maksimal itu 7.000. Kalau 7.000 udah lewat dari 7.000, udah nggak bisa follow, itu berarti Mbak Yulita harus unfollow orang-orang lain dulu ya. Sampai habis baru follow lagi. Ya, kalau masih follow-follow tapi udah lewat dari 7.000 udah nggak bisa. Kalau postingan udah nggak relevan, itu dia akan dipengaruhin algoritma udah ngebaca gitu. Jadi ngaruh atau ke R pasti dibilang ngaruh atau enggak. Ini kalau udah nggak relevan pasti bakalan nggak ini juga ya. Udah nggak penting juga ada di situ gitu. Mau dihapus pun nggak masalah kalau udah nggak relevan. Sakitnya saat beli followers. Jadi followers yang teman-teman beli itu, kalau kita beli followers, yang pertama, dia itu bukan akun real. Akunnya akun robot, teman-teman. Jadi bukan benar-benar akun. Sekarang coba kalian, kita jualan nih, kita niat mau jualan, entah itu kita sebagai akun jualan atau akun personal branding, kita mau jualan, tapi yang kita jualin itu robot, manekin, anggaplah begitu. Apakah mereka akan respon kita? Nggak ada, gitu. Nggak akan. Akhirnya akun kita, walaupun kelihatannya banyak followers, tapi kok nggak ada yang nanggepin, algoritma akan ngelihat. Gitu. Kok ini akun bikin postingan, nggak ada yang nge-like satupun dari followersnya. Ya, itu akun kita tuh jatuh lama-lama, menjatuhkan sendiri akun kita. Yang kedua, kalaupun misalnya followersnya katanya real human gitu ya, beneran orang, biasanya adalah akun-akun yang dipakai cuman buat follow doang. Habis itu ntar dia bisa akan ada unfollow. Atau misalkan dia emang akun-akun yang dibuat sama orang cuman khusus buat follow doang. Kayak misalnya dioptimasi saling follow. Itu biasanya ada syarat teman-teman harus punya akun pekerja. Dan akun pekerjanya itu adalah akun yang emang dibuatnya sengaja dibuat aja gitu. Nggak di-maintenance juga sama mereka. Mereka benar-benar pakai akun pekerja itu saat untuk follow kita doang, sama nge-like-like-likein doang. Tapi dia bukan target market kita. Ibarat kata, kalau kita jualan minuman, tapi jualannya sama orang yang lapar gitu. Nggak bakal kan nggak bakal gitu jualan kita laku gitu. Jadi mereka cuma akun-akun yang palsu lah dibilangnya gitu. Oke, Mbak Syifa, sebentar ya. Di sini aku mau share screen dulu nih ke teman-teman semua. Mungkin teman-teman di sini penasaran ya. Di sini saya mempunyai satu bukti nih ya. Ini contoh nih dari postingannya Mbak Syifa gitu. Wow, hebat banget ya teman-teman semua. Sebentar. Nah, postingannya reach-nya bisa sampai sebanyak ini teman-teman semua. Ya. Kok bisa gitu? Bisa Mbak Syifa jelaskan ini maksudnya gimana gitu? Ya, ini tuh jadi ceritanya sebenarnya ini awal-awal nggak sebanyak ini Mbak Fuji. Reels itu kan punya masa berlaku yang panjang dibandingkan kayak kalau story kan punya waktu 24 jam ya. Kalau Reels itu lebih banyak dimainkan. Jadi awalnya ini tuh mentok di 2000 doang.
Terus entah kenapa 2 bulan yang lalu banyak banget notifikasi masuk, dia like sampai akhirnya di sini ada 3.500 like ya. Ini tuh videonya, video Canva yang saya bikin di Canva, nggak ada saya nongol sama sekali. Jadi teman-teman nggak punya alasan, nggak pede. Ya jadi nggak harus kalian nongol ke video untuk dapetin view banyak. Tapi karena sesuai target market, ini di akun saya yang ngomongin Canva, jadi saya posting, itu pun sebenarnya postingnya bukan posting edukasi, bukan. Benar-benar cuman ini lagu anak TK. Kalau berbuat salah Coba bilang kita maaf, nah yang kayak cari gitu. ya Coba Instagramnya. Mbak Fuji dibuka. Handphone saya lagi dipegang sama anak, nggak bisa. Nah, itu cuman lagu itu Sebentar, doang. kita Sama cek videonya yang seperti apa sih gitu. langsung deh ke nah. Videonya Yang cuman ini gitu ya. doang. Nah, ini, cuman gini doang. Jadi lagunya ini voice over ya teman-teman. Ini contoh voice over. Ini saya bikin semua di Canva karena emang akun ini khusus akun Canva. Ini yang ternyata banyak yang respon. Bahkan mereka banyak yang izin ke saya DM, Mbak izin ya save videonya gitu untuk pembelajaran di sekolah saya. Itu ada yang izin seperti itu sama saya. Saya bilang monggo Mbak, silakan. Itu juga kayak gitu. Jadi ini saya pakai voice over dan saat itu sempat viral soundnya. Walaupun sekarang nggak viral lagi mungkin ya karena udah menurun yang menggunakan, tapi saat itu sempat viral. Jadi ketika kita bikin postingan yang sempat dengan sound yang sempat viral itu biasanya akan membantu untuk menaikkan akun kita, menaikkan viewersnya kayak gitu. Dan ini saya juga nggak nyangka Mbak Fuji ini bisa sampai segitu banyak non-followers. Teman-teman gini perhatiin ini aja ya. Kita tuh sebenarnya followers itu bukan jadi tujuan utama. Kenapa? Kalau di Reels itu bahkan bisa jadi non-followers yang kepoin. Artinya nggak harus dia nge-follow kita buat kita mendapatkan sebuah closingan loh. Atau mendapatkan interaksi atau mendapatkan engagement dari mereka. Itu mereka nggak harus follow sebenarnya. Mereka DM, mereka komen, itu kita udah dapat engagement rate-nya gitu. Ya, jadi sebenarnya teman-teman saat awal-awal itu jangan kepikiran buat follower mulu. Akhirnya kita nggak bisa nikmatin prosesnya. Teman-teman nikmatin aja prosesnya, nanti hasilnya kita syukuri kayak apapun juga. Tiap akun beda-beda gitu. Ada yang cepet banget melesat followersnya, tapi ada yang lambat, tapi dia lebih untuk penambahan followers lambat, tapi interaksi akunnya itu stabil, terjaga. Nah, itu juga bagus kayak gitu. Oke ya, kita juga bisa melihat nih di sini insight untuk non-followersnya besar banget ya. Jadi jomplang banget tuh sama followersnya. Iya. Ya, jadi teman-teman semua tuh. Nah, gimana sih triknya? Ini triknya dari hashtag, dari lagu atau dari apa nih teman-teman Mbak Syifa? Kok bisa Semuanya saya gitu? pakai, Mbak. Reach-nya bisa Hashtag sebanyak iya. ini dari non-followersnya. Hashtag iya. Sound-nya juga iya saat itu ya, dan sesuai target market. Oke. Gitu. Target Nah, market untuk saya di materinya, akun ini adalah orang yang mau orang yang senang Canva gitu. Jadi tak Oke, sesuai. nah untuk materinya lebih lengkapnya ini nanti akan dibahas di kelas IMB ya teman-teman semua. Jadi silakan teman-teman yang mau belajar lebih dalam mengenal Instagram dan semua fitur-fitur ini ya. Bagaimana cara meningkatkan reach yang banyak, bagaimana cara meriset hashtag ya. Teman-teman semua, silakan teman-teman ya langsung berinvestasi di kelas IMB saja ya. Kelas IMB-nya berapa? Hanya 149 saja teman-teman semua. Coba teman-teman bayangkan 149 sekarang dipakai belanja itu nggak dapat ya apa-apa, sehari langsung habis teman-teman. Ya. Nah, sekarang lebih baik nih 149 kita coba untuk investasikan untuk ilmu ya. Ilmunya bisa teman-teman manfaatkan ya. Banyak sekali yang bisa nanti teman-teman ambil. Nah, di sini juga oke. Sebentar. Oh, oke. Saya masih share screen ya.
Saya pengen juga nanya nih ke Mbak Syifa. Di sini Gimana, ada gimana? juga ternyata Mbak Syifa ini ya dari Reels itu bisa menambah followers teman-teman semua. Mana ya? Saya cari dulu. Cari dulu di mana di sini gambarnya. Oke, di sini kayaknya nih. Nih, ini. Reels ini nganterin ya. Mbak Syifa dari 2.000 ke 5.000 followers hanya dari Reels saja ya. Coba gimana tuh ceritanya Mbak Syifa? Ini juga ya sebenarnya ini akun lama Mbak Fuji yang mungkin akunnya udah nggak bisa ditemuin lagi sekarang. Tapi ya udah gitu ya. Ceritanya. Ini ceritanya adalah jadi aku membangun akun ini sama sebenarnya untuk Canva awalnya Mbak Fuji, untuk share tentang tips-tips Canva. Dan itu stuck di 2.000 followers doang. Itu sempat berbulan-bulan dari bulan April sampai akhirnya aku mulai lagi di bulan apa ya waktu itu, di bulan Oktober kalau nggak salah. Satu reels yang nggak nyampe 10 detik follow, itu awalnya nggak nyampe 10 detik dan bikin tiba-tiba apa namanya dari 2.000 followers ini dalam seminggu naik ke 5.000 followers dari reels ini. Ini kaget banget aku, kok bisa sekarang kok 5.000 followers, itu kan baru seminggu gitu. Dan ternyata pas nggak ditungguin lah ya, ditinggal lagi gitu sambil terus fokus konten, seminggu kemudian tembus 10.000 followers. Saat itu 10.000 itu baru bisa kita masukin link di story ya teman-teman. Kalau sekarang kan udah bisa semuanya, mau followers 0 juga, mau masukin link di story bisa. Nah kalau dulu kan belum. Akhirnya dapat 10.000 follower dalam waktu 2 minggu. Jadi naik 8.000 followers. Keren ya. Gitu. Ya Masya Allah, aku juga sebenarnya kaget gitu. Kok bisa gitu ya, ternyata pas ya belajar juga, cari tahu juga, oh mungkin di sini itu lagi, balik lagi, target marketnya tepat, hashtagnya juga tepat, dan apa namanya saat itu video itu paling banyak memang viewersnya itu kalau videonya itu video singkat dan pendek. Itu kurang dari 10 detik saat itu. Kayak gitu, Mbak Fuji. Oke, jadi begitu teman-teman ceritanya. Nah, di sini ada Mbak Amalia. Saya sudah daftar kelas IMB. Alhamdulillah. Nanti kita belajar bersama ya, Mbak. Oke, di sini juga ada pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan nice katanya? Nah, mungkin nanti di sini Mbak Fahmi bisa ikut kelas IMB ya. Nanti karena di sini akan dibahas ya, teman-teman semua tentang nice marketnya seperti apa gitu ya. Di sini, nah di sini materinya ada nanti. Oh, sorry. Ini adalah tampilan web. Bentar. Nah, teman-teman semua ya, jadi nih yang bingung apa itu nice, cara menentukan nice akunnya seperti apa, terus merumuskan buyer persona target market ya. Nanti kita akan bahas di modul ketiga ya. Ini sangat penting banget teman-teman semua. Nanti akan dibahas secara detail banget sama Mbak Syifa ya di modul ketiga. Jadi silakan teman-teman semua ya bisa berinvestasi di kelas IMB. Telegram bisa di laptop, bisa kakak. Oke, ini Mbak Syifa ada pertanyaan. Kenapa di Insight bukan follower lebih banyak bias 70%, kenapa like-nya sedikit? Maksudnya gimana ya pertanyaannya? Iya, ini mungkin maksudnya gini kali Mbak. Di Insight itu menjangkau followersnya itu sampai 70%. Tapi kenapa like-nya itu sedikit? Mungkin. Nggak semua orang yang nonton itu mau nge-like video kita. Kalau menurut dia biasa aja, dia nggak akan like, dia cuma nonton. Balikin aja ke kita kira-kira nge-like video tersebut kalau kenapa? Gitu ya, kalau kenapa like-nya cuma sedikit. Nggak semua orang cuma nonton doang tapi nggak like, biasanya kayak gitu. Menggait yang bukan followers itu dari konten. Kontennya tepat, nanti yang tadinya bukan followers
bisa jadi followers. Oke, di sini juga nih ya teman-teman semua, alhamdulillah ya setelah mengikuti kelas Basifa, ya teman-teman bisa juga nih baca ya untuk testimoni-testimoninya teman-teman semua. Jadi teman-teman bisa tahu ya dari testimoni ini nanti teman-teman bisa mendapatkan oh ternyata di kelasnya Mbak Syifa itu ini yang dibahas ya. Di sini juga alhamdulillah teman-teman semua banyak yang terbantu ya dari awalnya yang reelsnya view-nya hanya puluhan sampai mencapai ke ribuan ya gara-gara ikut kelasnya karena nanti akan dibahas ya tentang riset hashtag terus tentang nice marketnya juga seperti apa nanti teman-teman akan dibahas secara detail. Nah di sini juga apalagi nih ya teman-teman semua nanti teman-teman bisa cek aja landing page-nya ya untuk teman-teman bisa cek lagi materi detailnya. Oke, di sini teman-teman gimana? Masih ada yang mau ditanyakan? Karena banyak banget ya ternyata pertanyaan-pertanyaan. Mohon maaf kalau pertanyaannya ada yang ketimpa ya teman-teman semua. Karena Iya saking banyak banget, Masya banyaknya. Allah. Antusias banget teman-teman. Oke nih, pertanyaan yang terakhir deh. Sementara saya pegang IG properti, padahal info listingan yang dijangkau bisa sampai 1000 up lebih, tapi followersnya merangkak kayak kura-kura katanya. Ya itu tadi, followers itu gini loh. Sebenarnya kita tuh pengennya closingan atau followers gitu. Nah, jadi sebenarnya follower sedikit pun bisa kok menghasilkan. Kayak ketika akun saya hilang ya, yang akun saya yang satu itu yang dalam waktu 2 minggu itu langsung tembus 10.000, itu kan hilang karena kekunci, nggak bisa masuk lagi, nggak bisa akses, udah ngurus ke Instagram pun nggak bisa. Akhirnya saya kan bikin akun baru dengan akun yang sedikit, tapi ketika kita sudah spesifik, alhamdulillah saya masih tetap bisa di situ kan emang buat Canva ya, untuk jalanin Canva affiliate. Alhamdulillah saat itu di akun baru saya tetap tembus reward Ramadan challenge waktu itu dengan maksimal hadiah itu $250, saya dapat sekitar $240-an, padahal followersnya masih sedikit. Itu benar-benar saya bangun lagi dari awal karena emang hilang. Saya hopeless awalnya, jujur hopeless ya teman-teman. Dalam 2 minggu kita bisa dapat 10.000 dan waktu followers itu waktu akunnya itu hilang, itu followersnya 15.000. Saat saya masih bisa pantau, jadi sempat masih bisa dipantau selama 3 bulan kan, karena sekarang kebijakannya kalau akun tidak dibuka selama 3 bulan, dihapus ya sama Instagram. Itu sampai 18.000 jalan sendiri karena konten-konten yang emang udah saya siapin dulu-dulunya gitu, yang udah terposting. Jadi sebenarnya saya ngebuktiin nggak masalah dengan followers nggak banyak. Itu bisa kok mencapai itu. Saya dapat kesempatan itu Ramadan Challenge sama ini, waktu itu tuh dapet trial. Orang yang make trial, saya dapat komisi dari situ. Setiap orang yang trial kalau nggak salah dapat $0,50 apa ya waktu itu tuh, udah lama sih waktu saat campaign itu. Artinya dan di sini saya paham banget ternyata nggak harus banyak followers untuk mendapatkan closingan. Yang penting kan closingannya. Atau maunya Oke, teman-teman semua, ya. Ternyata seru banget ya kita membahas tentang Instagram dan ternyata materinya memang banyak banget ya, teman-teman semua. Jadi teman-teman yang pengen belajar lebih dalam ya, mengenal tentang Instagram, tentang nice market, bagaimana cara riset hashtag, bagaimana cara menentukan akunnya biar bikin reels yang bisa dijangkau banyak orang itu seperti apa gitu ya. Nah, di sini teman-teman semua ya, teman-teman bisa ikut kelas berbayarnya karena nanti di kelas berbayarnya teman-teman akan mendapatkan materinya lebih lengkap.
Ya, jadi akan lebih berbeda ya kalau teman-teman mengikuti kelas berbayar. Di sini teman-teman bisa belajar bareng mentor, ya, bisa belajar materinya lebih lengkap dan bisa bertanya kapanpun teman-teman ingin bertanya, ya. Jadi ini adalah beberapa materi yang akan teman-teman pelajarin. Materinya nanti teman-teman akan belajar kurang lebih selama 10 hari, ya. Di mana? Di Telegram, teman-teman semua. Terus kalau misalkan saya selama 10 hari saya sibuk. Bagaimana materinya? Teman-teman masih tetap bisa mengulang materinya kapanpun teman-teman mau, ya. Karena materinya bisa diakses selamanya, ya. Selama teman-teman mau mengaksesnya, bimbingan mentornya pun bisa selamanya. Selama teman-teman masih mau bertanya sama mentor, ya. Oke teman-teman semua, Masya Allah ya, luar biasa. Untuk investasinya di sini teman-teman cukup investasi 149.000 saja untuk bisa akses semua materinya. Ya, jadi nanti teman-teman bisa belajar lebih puas ya di kelas berbayarnya. Bagaimana cara order kelasnya? Bagaimana cara ikut kelasnya? Teman-teman bisa langsung hubungin admin yang mengajak gabung ke Zoom malam hari ini atau di grup di mana teman-teman stay. Ya, mungkin teman-teman sekarang teman-teman stay di grup jago Instagram marketing atau teman-teman stay di grup sharing bisnis digital atau di grup inskrip lainnya, di grup digitatif lainnya. Silakan teman-teman hubungin adminnya. Minta bantuan adminnya untuk daftar untuk bisa mendapatkan link ordernya. Agar apa? Agar teman-teman bisa order di harga promo ya, 149. Kalau teman-teman order di non harga promo maka 649. Kan sayang banget ya teman-teman semua. Teman-teman bisa lebih hemat 149.000. Selain itu juga nanti teman-teman akan mendapatkan bonus dari kita. Ada mystery box-nya. Apa itu? Ya, teman-teman semua. Di sini kita sediakan template juga untuk teman-teman semua. Ya, jadi enak banget ya materi Instagramnya kita berikan. Nanti kita berikan bonus juga. Bonus berupa template dan konten kalender. Apa itu konten kalender? Jadi teman-teman, kalau penasaran bisa ikut aja kelasnya, ya. Oke, di sini silakan coba masih ada pertanyaan kah? Alhamdulillah saya sudah daftar, tapi insya Allah besok. Oh iya, silakan teman-teman semua ya. Dikarenakan sekarang sudah malam ya, teman-teman mau mendaftar dulu nggak apa-apa. Silakan bayarnya besok, boleh ya. Pak Zul boleh ya. Jadi silakan teman-teman semua, teman-teman yang mau memanfaatkan harga promonya, silakan langsung hubungin adminnya. Kakak, saya minta dibantu untuk order, untuk ambil harga promo IMB-nya. Ya, alhamdulillah di sini ada banyak juga yang sudah order ya. Ada Pak Subani, ada Pak Aji, ada Mbak Widya, ada Pak Sulaiman, ada Mbak Amali, ada siapa lagi ini ya. Alhamdulillah sudah banyak juga teman-teman semua. Karena yang hadir malam hari ini adalah keluarga dari Digitatif dan keluarga dari Inskrip. Ya, jadi silakan teman-teman hubungin adminnya ya yang mengajak gabung ke Zoom malam hari ini untuk bisa mendapatkan link ordernya. Coba di sini saya mau cek di oke. Ya. Oke, teman-teman semua, mungkin masih ada pertanyaan. Oh, Pak Aji orderan sudah lunas. Masya Allah, luar biasa. Selamat datang di kelas IMB. Ya, teman-teman semua. Sampai ketemu. Nanti ketemu sama Mbak Syifa ya, setiap hari. Teman-teman jangan sungkan. Nanti kalau misalkan sudah ikut kelasnya, jangan sungkan ya. Ditanya terus Mbak Syifanya. Dicari pokoknya ilmunya teman-teman ambil deh ya, ilmu-ilmu Mbak Syifa. Bagaimana Mbak Syifa bangun akun, banyak sekali akunnya teman-teman semua ya. Bagaimana Mbak Syifa buka jasa desain. Wow, Mbak Syifa itu buka jasa desain tiap bulan itu gajian
Masya Allah ya teman-teman semua, dari jasa kelola akun aja udah banyak ya. Nah bagaimana tuh gitu, nanti teman-teman bisa ya teman-teman sharing. Kalau teman-teman, Mbak Sipa saya belajar di kelasnya, oh iya saya itu punya tujuan nih Mbak Sipa. Misalkan saya itu punya tujuan pengen buka jasa kelola Instagram. Apakah saya bisa sharing sama Mbak Syifa gitu? Boleh nggak tuh Mbak? Bisa Kalau misalkan banget. ada yang seperti itu. Bisa banget dong, Oh boleh tuh tentunya. ya teman-teman semua. Jadi kalau Boleh misalkan banget. teman-teman juga, Mbak Sipa saya ikutan kelas IMB, saya punya tujuan niatnya pengen bangun akun. Biar saya bisa ternak akun. Boleh dong diajarin caranya gitu. Boleh nggak tuh Boleh. seperti itu? Boleh Boleh tuh banget. teman-teman semua Boleh ya. banget. Jadi Mbak Asal Sipa ini aktif, dari Mbak Fuji. Instagram memang banyak banget ya. Mungkin penghasilannya ya. Selain itu juga Mbak Sipa jualan Canva Pro di Instagram ya sebagai Canva affiliate. Terus habis itu Mbak Sipa juga jasa kelola, terus ternak akun. Jadi memang banyak bisnis yang dibangun sama Mbak Sipa dari Instagram ini. Nah, mungkin teman-teman juga punya niat seperti itu ya ke depannya. Boleh banget nanti sharing sama Mbak Sipa langsung ya. Oh, oke. Di sini Mbak Puji mau tanya, jadi apa bedanya IMB dan desain Nesi? Beda banget ya. Jadi beda ya kelasnya, secara produknya pun beda. Kalau desain Nesi itu lebih ke desainnya, kalau IMB lebih ke Instagramnya, teman-teman semua. Materi dari Instagramnya beda ya. Oke, teman-teman semua, silakan Mbak Sipa, mungkin ada yang mau Mbak Sipa sampaikan nih sebagai closing statement untuk teman-teman yang lain. Oke. Pesan saya buat teman-teman yang baru mau banget memulai, kita ubah mindset-nya dulu ya. Jangan pikirin dulu banyaknya followers, karena biasanya kita itu hanya fokus ke banyaknya followers, tapi kita belajar dulu buat konsisten ya. Konten nggak bagus itu jangan dipikirin dulu. Karena dari yang nggak bagus itu nanti kita bisa tahu konten seperti apa yang bagus, ya kan? Nah, di sini teman-teman pokoknya belajar konsisten dulu, belajar dulu dari awal biar ketika nanti teman-teman udah siap nih waktunya viral ya. Karena kan viral itu tiap orang beda-beda ya teman-teman. Viral itu kita nggak pernah tahu kapan, tapi kita bisa pelajari dan kita bisa persiapkan. Saat kita sudah siap ya, tiba-tiba kita viral, kita tuh udah siap. Entah dari akunnya, dari konten-konten yang lainnya. Sehingga saat kita viral tuh nggak hanya saat itu aja, tapi bisa terus-terusan viralnya. Kayak gitu. Jadi konsisten. Oke, terima kasih banget loh Mbak Syifa untuk sharingnya malam hari ini ya. Jadi teman-teman ya, di sini harus konsisten dulu aja ya. Itu syarat untuk teman-teman yang mau membangun akun Instagram sebagai pemula. Konsisten posting. Nah, postingnya seperti apa? Bagaimana cara postingnya? Bagaimana caranya? Nanti bolehlah teman-teman ikutan kelasnya aja langsung. Nanti biar bisa belajar langsung sama mentornya ya. Oke teman-teman semua, saya ingatkan lagi, silakan teman-teman bisa order kelas IMB ya. Promonya 149 saja. Teman-teman sudah belajar semua materi yang tadi saya share ke teman-teman semua. Bagaimana cara ordernya? Silakan hubungin admin yang mengajak ke Zoom malam hari ini ya. Jadi pesannya adalah order melalui admin ya. Silakan teman-teman semua ambil harga promonya. Order hari ini, besok bayarnya boleh banget. Oke, teman-teman semua. Untuk rekamannya besok akan saya share ke teman-teman semua ya. Jadi sampai jumpa juga ya sama teman-teman di grup atau di webinar-webinar kita berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Halo warahmatullahi Pak wabarakatuh. Zul. Nah, semangat banget Bapak, Masya Allah. Nanti kita ketemu di kelas ya. Ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Saya izin close ya.